Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sri Wulan dari kelas Tasawuf Psikoterapi 1D dengan NIM 121040123. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu tanda baca. Simak baik-baik ya. Apa sih tanda baca itu? Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya sama suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Dengan kata lain, tanda baca merupakan suatu bentuk simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan dan untuk memberikan tekanan nada atau intonasi pada suatu kalimat. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa jenis-jenis tanda baca. Yang pertama ada tanda baca titik. Tanda baca titik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat atau menjadi penutup sebuah kalimat. Contohnya, Gita baru saja pulang dari sekolah. Ida meminjam buku dari perpustakaan. Fitra sedang mengaji di masjid. Indra sedang berolahraga. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan kata atau kalimat dan juga memisahkan suatu unsur dalam sebuah perincian. Contohnya, Husein membeli peralatan sekolah seperti sepatu, tas, buku, dan lain-lain. Kemarin malam, Fikri membeli sabun, parfum, dan juga sampo. Sepatu ini bukan milik Husein, melainkan milik teman saya. Yang ketiga ada tanda tanya. Tanda tanya adalah sebuah tanda yang digunakan pada akhir kata atau kalimat yang menunjukkan sebuah pertanyaan. Contohnya, kapan Ayu pergi ke Jakarta? Apakah dia pergi sendirian? Dengan siapa ia pergi? Yang keempat ada tanda seru. Tanda seru adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kalimat perintah atau kalimat yang menunjukkan emosi atau perasaan. Contohnya, tolong bersihkan kamar mandi itu. Kerjakan tugas ini sekarang juga. Bereskan kamarmu. Tolong cuci piring itu. Yang kelima ada tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan sebuah perincian. Contohnya, kita persiapkan perlengkapan berkemah. Tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Mereka memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Yang keenam, ada tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda yang digunakan sebagai kata ganti penghubung. Biasanya digunakan untuk memisahkan antara kalimat setara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, ibu memasak di dapur. Alia menonton TV di ruang tamu. Hari sudah malam. Sinta masih membaca buku. Dea menulis makalah. Vina membaca cerita pen. Yang ketujuh ada tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda yang digunakan untuk menggabungkan atau memisahkan kata. Contohnya, COKELAT, coklat. Se-Indonesia, berevolusi. Anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan. Yang kedelapan ada tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda yang digunakan untuk memberikan penjelasan di luar kalimat. Contohnya, anggota komunitas itu, Dea, Sinta, dan Vina, sudah memberikan dampak positif yang cukup besar bagi lingkungan sekitar. Yang kesembilan ada tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan jika ada dialog yang belum selesai, jeda pada dialog, atau penurunan suara. Contohnya, mungkin memang ini keputusan terbaik yang mesti aku ambil. Hening, sepi, sunyi, begitu kental di ruang ini. Pak Denny kini sedang berada di kota untuk urusan kerja. Yang ke-10 ada tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda yang digunakan untuk mengapit tambahan keterangan. Contohnya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kemenke RI,
telah mengeluarkan kebijakan penggunaan materai 10.000 dalam dokumen berharga. Yang ke-11 ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku adalah tanda yang digunakan untuk mengapit kata, kelompok kata yang digunakan sebagai koreksi yang biasanya digunakan untuk membenarkan di dalam naskah. Contohnya, ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara khidmat. Ia melihat Safwan keluar dari rumah itu. Yang ke-12 ada tanda petik. Tanda petik adalah tanda yang digunakan untuk mengutip sesuatu. Biasanya digunakan untuk mengutip dialog dalam sebuah cerita. Contohnya, aku haus sekali, ucap Rena. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah. Yang ke-13 ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal adalah tanda yang digunakan untuk mengutip sesuatu, seperti makna, ungkapan, atau terjemahan. Contohnya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, pendaftar bisa menghubungi kontak person narahubung berikut ini. Kata Pak Ustadz, kita harus saling tolong-menolong satu sama lain, ujar Puja kepada temannya Mia. Yang ke-14 ada tanda garis miring. Tanda garis miring adalah tanda yang digunakan untuk nomor surat, nomor pada alamat. Selain itu juga digunakan sebagai pengganti kata atau. Contohnya, nomor 036 garis miring KEP garis miring BKD garis miring 2020. Tahun ajaran 2020-2021. Kamu tidak boleh menggunakan tanda titik pada akhir judul keterangan atau artikel. Bapak atau Ibu yang saya hormati. Nah, yang terakhir ada tanda penyingkat atau disebut apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof adalah tanda yang dipakai untuk menyingkat kata yang hilang dari bagian huruf atau kata atau angka dalam kata-kata tertentu. Contohnya, fikrilah orang yang menyelamatkanmu. Lah di sini artinya adalah 1 Agustus 21, yang artinya 1 Agustus 2021. Mereka sudah datang kan? Kan di sini artinya adalah bukan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Sri Wulan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.